Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gisenia Rinda beserta teman saya Handi Prayoga dan Sandi Wijaya dari kelompok 1 Pemrograman Web Program Studi Teknik Informatika semester 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja laporan kami yang berjudul Aplikasi Admin Berbasis Web. Tetapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Abdi Pandu Kusuma selaku dosen mata kuliah Pemrograman Web, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan materi. Baiklah, dasar teori yang pertama yaitu HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet atau browser. HTML dapat menyematkan program yang ditulis dalam bahasa script seperti JavaScript yang mempengaruhi perilaku dan konten halaman web. Yang kedua yaitu PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan, pembuatan, dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. PHP disebut bahasa pemrograman server-side karena PHP diproses pada komputer server. Hal ini berbeda dibanding dengan bahasa pemrograman client-side seperti JavaScript yang diproses pada web browser. Sebagai perbandingan, website dinamis yang bisa dibuat menggunakan PHP adalah situs web yang bisa menyesuaikan tampilan konten tergantung situasi. Website dinamis juga bisa menyimpan data ke dalam database, membuat halaman yang berubah-ubah sesuai input dari user, memproses form, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu koneksi PHP ke database. Database adalah sekumpulan data yang telah terorganisir sehingga memudahkan program komputer untuk mengakses kebagian data yang dibutuhkan. Database yang akan kita akses pada tutorial ini adalah database MySQL. Akses dan manipulasi data pada database hanya dapat dilakukan jika terdapat koneksi antara file PHP dengan MySQL. Terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk melakukan koneksi database, yaitu server name atau nama server, IP server di mana MySQL diinstal, username yaitu nama user yang diberikan wewenang untuk mengakses database dalam MySQL, dan password yang dimiliki user dalam proses autentifikasi. Kemudian ada CSS atau Cascading Style Sheets yang berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website dengan mengatur elemen yang tertulis di bahasa markup. CSS dipakai untuk mendesain halaman depan atau tampilan website front end. CSS dibuat untuk memisahkan konten utama dengan tampilan dokumen yang meliputi layout, warna, dan font. CSS juga memungkinkan sebuah halaman untuk ditampilkan dalam berbagai style dengan menggunakan metode pembawaan yang berbeda pula, seperti on-screen, in-print, by voice, dan lain-lain. Sementara itu, pemilik konten web bisa menentukan link yang menghubungkan konten dengan file CSS. Dan itu tadi merupakan dasar teori untuk pembuatan pemrograman web kami. Selanjutnya, untuk coding dan tampilan web akan dijelaskan oleh teman saya Handi Prayoga dan Sandi. Halo, saya Handi Prayoga. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum membuat website, kita harus membuat tabel terlebih dahulu, membuat database terlebih dahulu. Ini database kami berisi tentang tabel admin, tabel kategori, dan tabel produk. Di tabel admin ini berisi tentang data admin, di tabel kategori berisi tentang kategori produk yang akan dijual, dan di tabel produk berisi tentang produk-produk dari data kategori. Tapi masih kosong. Kemudian sebelum login, sebelum masuk website, kita harus login terlebih dahulu. Untuk script login, untuk script koneksi seperti ini. Kemudian script login, kita menggunakan PHP. Langsung kita login terlebih dahulu. Kita centang. Salah.
Oke, ini adalah tampilan dari dashboard website kami, masih kosong. Untuk profilnya seperti ini, berisi tentang untuk daftar data admin, dan ini untuk ubah password. Untuk scriptnya, dashboard seperti ini, dan ini untuk script profil. Kita juga menemukan koneksi di script profilnya, kemudian kita next di navbar data kategori. Ini adalah tampilan dari data kategori. Data kategorinya seperti ini buat tambah, ini dan buat edit dan hapus. Untuk scriptnya seperti ini. Kita juga menggunakan PHP lagi dan menggunakan koneksi dan session. Kemudian ada data produk masih kosong. Kemudian untuk keluar, ini adalah contoh tampilannya, contoh script codingannya menggunakan session start dan session destroy. Untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan rekan saya Sandi Triwijaya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Triwijaya. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya Handi Prayoga yang akan membahas tentang bagaimana sih cara menghosting web yang sudah kita buat secara gratis. Yang pertama-tama kita masuk ke Chrome dan kita ketikkan alamat website seperti ini. Setelah itu kita masuk. Jika di sini kita belum mempunyai sebuah akun, langsung get start, sign up. Di sini kita bisa menuliskan alamat email, password, dan mengulangi password secara manual untuk mendaftar, dan kita bisa menggunakan akun hostinger, akun Facebook maupun akun Google. Di sini saya akan menggunakan akun Google. Lalu pilih akun yang gunakan untuk menghosting nanti. Dan di sini adalah tampilan web hostinger pertama kali membuat. Itu selanjutnya kita akan memencet tombol ini dan kita disuruh untuk memilih web apa sih yang akan kita buat. Itu ada yang Earn Web Development, Build an Online Store, Create Web Design, Start Blog, dan Other. Saya akan membuat yang ini, Build an Online Store. Di sini disuruh memilih untuk apa saja, dan saya akan menggunakan yang personal saja. Dan pada tahap ini kita disuruh untuk menuliskan nama subdomain dari website yang akan kita buat dan passwordnya. Dan setelah tahap itu kita akan disuruh untuk memilih lagi, yaitu
membuat website sendiri atau membangun website sendiri, menginstal WordPress, dan yang terakhir yaitu untuk mengupload website yang telah dibuat. Dan jika sudah selesai dalam pembuatan akun Hostinger, di sini jika berhasil akan tertulis status running. Ini untuk mengupgrade hosting kita yang tadi. Dan di sini juga tertera build a free website, ini untuk membuat sebuah website sendiri. Kita klik build a free website. Di sini juga terdapat yaitu pilihan untuk memakai template yang sudah disediakan oleh Zero.com atau website ini, dan buat AI website generator, import and exiting website. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mengupload file yang telah kita buat atau web yang telah kita buat secara offline, yaitu klik arahkan mouse ke sini, manage website, kita tunggu, dan maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengupload file website yang telah kita buat secara offline, yaitu langsung saja klik file manager, tunggu, dan pilih folder yang public, lalu klik open. Setelah itu jika mengupload secara per file, kita bisa mengupload di sini menggunakan icon ini, dan jika kita mengupload secara per folder, kita bisa melakukan drag and drop, itu saja. Dan di sini adalah file-file website yang telah dibuat secara offline. Dan untuk membuat database dari web hostinger ini, kita bisa langsung pilih menu tool, lalu database manager. Di sini saya sudah membuatnya, dan saya akan tunjukkan cara membuatnya, yaitu create database, tulis nama database yang diinginkan, dan tulis username yang diinginkan juga. Di sini kita bisa memberi password secara randomize yang telah disediakan oleh websitenya, dan kita juga bisa mengisi secara manual. Setelah itu klik manage, lalu pilih phpMyAdmin, setelah kita masuk pada database phpMyAdmin, kita klik database yang telah kita buat tadi. Bagaimana sih cara untuk menyalin database yang telah kita buat pada server offline? Yaitu pertama-tama kita download atau kita ekspor file pada server offline-nya,
lalu kita import file yang telah diekspor dari server online-nya, choose dan pilih file apa saja yang telah diekspor, maka akan langsung tersimpan secara dan pada bagian pengoneksian database kita sesuaikan saja, kan pada saat pembuatan secara offline di sini tidak terdapat nomor ID ini, dan passwordnya juga berbeda. Kita menggunakan password yang telah kita buat tadi. Di sini menyesuaikan dari database yang telah dibuat tadi. Saya akan mencoba tampilkan website kita yang telah saya hostingkan. Tulis nama website yang telah kita buat tadi. Setelah kita menuliskan nama subdomain atau website yang telah kita buat dan domain pada website hostinger tadi, setelah itu kita tuliskan tempat folder di mana website yang telah kita upload tadi terletak. Itu dan yang terakhir adalah nama file yang ingin kita buat. Ketik enter dan seperti inilah website yang telah kita hostingkan. Kita coba masuk. Kita login dan kita coba cek per menu yang telah dibuat tadi. Dan semuanya berjalan lancar. Di sini kita juga bisa menambahkan kategori, mengedit atau menghapus kategori, dan menambah produk atau menghapus produk atau mengedit. Di sini saya akan mencontohkan apakah website ini telah berhasil terhubung pada database atau belum. Kita coba untuk menambah kategori saja, dari yang gampang. Kita tambah kategori apa ya? Ini aja. Kita klik tambah dan kita telah berhasil menambahkan. Setelah itu kita coba cek pada database yang telah kita buat tadi, apakah juga ditambahkan seperti ini, ditambahkan kategori seperti ini atau belum. Jika belum, maka belum berhasil
pengoneksiannya, dan jika sudah maka akan tertera. Coba kita lihat pada tabel kategori dan kita cari baju muslim, dan ternyata di sini sudah tercantum. Maka penghostingan website dan penyambungan database pada hostinger tadi sudah berhasil. Sekian dari presentasi kami, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.